Selamat pagi Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru bagi kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Judul renungan pagi ini yaitu Hidup di Jalannya Tuhan. Terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-25 ini adalah Mazmur Daud yang akan menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan dan mencari kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, selalu kita akan diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Kadang kita akan bingung dalam memilih jalan mana yang harus ditempuh dan harus kita jalani. Konflik antara keinginan kita, kenyamanan, dan kebebasan hidup itu menjadi sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lalui. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam jalan Tuhan adalah hal yang terbaik yang seharusnya menjadi pilihan setiap kita. Namun ada kalanya kita tidak memahami apakah sesuatu hal itu merupakan jalan Tuhan atau jalannya kita. Di ayat yang kita sudah baca, jalan Tuhan itu pasti mengandung unsur kasih setia. Adapun kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih itu sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan ayatnya yang ketujuh. Jika kita tinjau sesuatu yang akan kita pilih, yang akan kita lakukan, itu bertentangan dengan parameter kasih yang Tuhan sudah tetapkan, maka berarti kita memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. Nah, jalan Tuhan juga di ayat yang kita sudah baca, jalan Tuhan itu memiliki unsur kebenaran, yaitu firman yang adalah kebenaran. Dan mutlak firman itu karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi jika kita akan mengambil satu keputusan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengambil satu pilihan, mari kita mau cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Kalau ternyata jalan yang akan kita pilih itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukan jalan Tuhan. Dan jika kita berjalan bukan di jalannya Tuhan, maka jalan kita tidak akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Karena apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan itu berseberangan dengan kehendak dari Tuhan. Orang-orang seperti apa yang akan dipimpin, dituntun oleh jalan Tuhan? Kalau Bapak Ibu bisa baca di perikop ini, Mazmur pasalnya yang ke-25 ini, yang pertama orang yang akan dipimpin Tuhan adalah orang yang memuliakan Dia. Daud berkata, hatiku terangkat memuji Tuhan. Jika kita menginginkan kehendak Tuhan itu demi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita cara yang benar. Jika kita memiliki motivasi untuk diri kita sendiri, maka Tuhan akan membiarkan kita untuk memilih cara kita, memilih jalan kita, dan nanti akibatnya saudara dan saya akan menyesal. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan adalah orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Di ayatnya yang ketiga, kita akan menantikan Dia. Jangan sia-siakan waktu kita ketika kita mau menantikan Tuhan di dalam doa-doa setiap kita. Pas di ketiga ini, orang seperti apa yang Tuhan akan pimpin? Yaitu orang-orang yang mau bertanya kepada Tuhan. Di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Yaitu Daud berkata, ajarlah aku Tuhan, tuntunlah aku, bimbing aku. Tuhan ingin menunjukkan caranya kepada saudara dan saya. Untuk mengajar kita di jalan-jalannya dan membawa kita berjalan kepada kebenarannya. Firman Tuhan dan doa itu akan selalu berjalan bersama-sama. Luangkan waktu kita dalam firman-Nya. Jika kita memohon dengan tulus, maka Tuhan akan menjawab dengan jelas.
apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan yang terakhir, orang seperti apa yang akan Tuhan tuntun, Tuhan akan pimpin, yaitu orang-orang yang tunduk dan takut akan Tuhan. Tuhan tidak akan memimpin Bapak Ibu Saudara orang-orang yang memberontak, tetapi dengan sukacita Ia akan menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang takut akan Dia dan yang tunduk kepada Dia. Oleh karena itu, mari kita mau melangkah dalam tuntunan Tuhan dan memilih jalan yang merupakan jalan Tuhan, sehingga kita akan terjaga, kita akan baik-baik saja di jalan Tuhan, karena Ia memberkati dan Ia menyertai setiap jalan yang kita lalui. Sekalipun mungkin saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di jalan Tuhan kita tidak nyaman, karena keinginan kita tidak selalu sama dengan keinginan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Namun percayalah bahwa jalannya adalah jalan yang baik, adalah jalan yang terindah, serta jalan yang sempurna bagi hidup setiap kita. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Mari arahkan mata kita terus kepada Tuhan dan biarlah Dia melakukan kehendak-Nya. Dia tahu kemana akan tuntun kita. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan untuk setiap kita yang mau hidup di jalannya Tuhan. Oleh karena itu ikutilah jalannya dengan iman dan tetaplah hidup di jalannya Tuhan. Selamat memilih jalan Tuhan dan berjalan bersama Dia selamanya dalam damai sejahtera Allah. Puji Tuhan, biar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kami bingung. Tetapi kami tahu Engkau Allah menuntun kami, Engkau yang membimbing setiap kami. Oleh karena itu ajar kami untuk tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan. Untuk kami tetap menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap berjalan di jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di sana kami akan terjaga, di sana kami akan aman, di sana kami akan terlindungi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kota-kota yang ada di bangsa kami, khususnya Tuhan kota Temanggung, daerah Jawa Tengah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang menolong, memelihara kota kami, dilindungi dan tetap dijaga oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Mu bekerja atas gereja kami, sehingga setiap orang-orang yang ada di gereja kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan ini yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mau melangkah dengan iman, berjalan di jalannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.